Baik, jadi di sini saya membahas tentang obat Grisofulvin, di mana jurnal yang saya ambil itu dari jurnal Molecules dan sudah terakreditasi Q1 dengan judul Peningkatan Kelarutan dan Profil Farmakokinetik Glisofulvin melalui kompleksasi dengan HP gamma siklodextrin yang dibantu oleh karbon dioksida superkritis. Nah, pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa Grisofulvin ini merupakan antibiotik anti jamur dan memiliki kelarutan yang rendah, sekitar 8,64 mg per liter dan permeabilitasnya itu tinggi, sehingga dia tuh termasuk ke kelas BCS kelas 2. Nah, bisa kita lihat dari struktur glisofulvin ini, dia itu bersifat lipofilik karena strukturnya itu didominasi oleh cincin aromatik dan gugus nonpolar seperti metoksi dan juga metil. Nah, oleh karena itu, pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa peningkatan kelarutan glisosulfin itu dilakukan melalui metode kompleksasi dengan HP gamma siklodextrin yang dibantu oleh karbon dioksida superkritis, sehingga grisofulvin yang bersifat lipofilik itu dan sukar larut dalam air itu dapat masuk ke rongga hidrofobik dari HP gamma siklodextrin dan membentuk inclusion kompleks. Nah, bagian luar dari siklodextrin yang bersifat hidrofilik, karena dia itu banyak mengandung gugus hidroksil, yang ini, gus OH. Nah, oleh karena itu, ketika grisofulvin itu terenkapsulasi di dalam rongga siklodextrin, itu kompleks yang terbentuk itu akan lebih mudah berinteraksi dengan air dan kelarutannya itu dapat meningkat secara signifikan tanpa membentuk struktur kimia baru sehingga metabolisme glisofulvin ini tetap tidak berubah. Nah, hal tersebut dapat kita buktikan dari spektrum HNMR yang menunjukkan tidak adanya sinyal baru maupun hilangnya proton khas dari glisofulvin, di mana di sini merupakan spektrum glisofulvin murni dan di sini merupakan spektrum kompleks glisofulvin. Yang terjadi itu hanya sedikit pergerakan chemical shift dan pelebaran puncak akibat interaksi dengan HP gamma siklodextrin sehingga kompleksasinya itu bersifat non-kovalen dan tidak mengubah struktur kimia dari grisofulvin. Nah, metode kompleksasi dengan HP gamma siklodextrin yang dibantu oleh karbon dioksida superkritis ini, dia itu mengubah parameter farmakokinetik dari glisofulvin, di mana eh, T setengah itu yang biasanya 0,8 sampai kurang lebih 0,37 itu meningkat jadi 1,56. Kemudian T max-nya itu dari 1,75 itu berubah meningkat menjadi 2. Kemudian CMAX-nya dari 0,52 meningkat jadi 0,72 dan AUC-nya itu meningkat dari 1,5 ke 2,75. Namun di sini ada penurunan CL yaitu 51,78, dia itu menurun signifikan menjadi 24,16. Nah, permasalahan yang saya ambil itu adalah kenapa terjadi penurunan dari clearance glisofulvin ini? Karena setelah dikompleksasi dengan HP gamma siklodextrin, padahal struktur kimia dan jalur metabolismenya itu kan tetap sama. Bagaimana mekanisme kompleksasi ini dapat mengubah kinetika eliminasi dan apakah penurunan clearance itu disebabkan oleh perubahan absorpsi, distribusi, dan ketersediaan obat bebas? Nah, jadi berdasarkan jurnal utama itu dijelaskan setelah glisofulvin dikomplekskan dengan HP gamma siklodextrin, itu kelarutannya itu meningkat hingga 477 kali. Sehingga obatnya itu larut lebih cepat di saluran cerna dan bioavailabilitasnya itu meningkat dengan 90% obat tersedia dalam 10 menit. Berarti selama 10 menit itu obat yang dapat larut itu selama 90%. Nah,
Kemudian berdasarkan jurnal pendukung yang telah terakreditasi Q1 juga, di sini jelaskan bahwa clearance itu merupakan gambaran tentang kemampuan tubuh untuk membersihkan dan mengeliminasi obat dari plasma per satuan waktu. Sedangkan kalau AUC atau area under kurva, bawah kurva itu menggambarkan total paparan tubuh terhadap obat setelah dosisnya diberikan. Nah, pada jurnal utama itu dijelaskan bahwa sel itu menurun dari 51,78 itu menjadi 24,16 liter per kilogram. Nah, sedangkan kalau AUC itu meningkat dari 1,55 menjadi 2,75. Nah, penurunan sel ini terjadi itu akibat peningkatan dari absorpsi dan ketersediaan obat bebas eh, karena kompleksasi itu dapat meningkatkan kelarutan glisofulvin sehingga bioavailabilitasnya itu dapat naik dan meningkatkan AUC sesuai dengan rumus farmakokinetik AUC, yaitu AUC itu sama dengan bioavailabilitas dikali dosis per clearance. Jadi AUC itu berbanding terbalik dengan clearance sehingga jika AUC itu meningkat melalui peningkatan bioavailabilitas, maka selnya itu akan menurun.